pagi, Nak. Selamat pagi, Pak Guru. Bagaimana kabarnya Icat hari ini? Baik dan gimana? Ya, terima kasih. Nah, Icat tahu mengapa Pak Guru panggil ke sini? Itu. Tahu, Pak, karena saya terlambat. Nah, tadi Icat berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7 pagi, Pak. Ya, tahukah Icat bahwa kita apel di sekolah jam 7 pagi? Jika kita berangkat dari rumah jam 7, apakah Icat sudah datang tepat waktu? Tidak, Pak, saya terlambat. Nah, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Itu adalah manusiawi. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Datang ke sekolah tidak tepat waktu dan terlambat masuk kelas. Namun, di sini Pak Guru tidak mencari siapa yang salah. Di sini kita sama-sama mencari solusi supaya Icat tidak datang terlambat lagi. Ya, Pak. Nah, kira-kira pasti Icat punya alasan kenapa bisa datang terlambat. Saya bangun kesiangan. Nah, kenapa bisa bangun kesiangan? Saya tidur malam, saya main game bersama teman-teman. Ya, Icat terlambat gara-gara tidur larut malam dan banyak main game. Nah, kira-kira datang terlambat itu sudah memenuhi keyakinan keras kita? Tidak, Pak. Ya, tidak ya. Icat masih ingat apa saja keyakinan keras kita? Masih, Pak. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, dan lain-lain. Ya, nah kalau masih ingat keyakinan keras kita, lalu langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya Icat tidak terlambat ke sekolah? Jadi lebih awal dan mengulangi main game supaya bangun lebih cepat. Nah, kapan Icat akan melaksanakan hal tersebut? Mulai malam ini, Pak. Ya, oke, bagus Icat. Sudah berusaha menjadi yang lebih baik. Bapak doakan semoga Icat menjadi anak yang selalu mematuhi peraturan sekolah. Terima kasih, Pak. Ya. Iya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Intinya kita memanjatkan puji dan syukur kita panjatkan dari Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan serta kekuatan sehingga kita bisa secara bersama-sama berkumpul di tempat ini atau di kelas ini. Adapun kegiatan hari ini yaitu diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi ini merupakan tugas dari beberapa modul dari guru penggerak atau program guru penggerak yang diimbaskan kepada Bapak Ibu. Begitu. Jadi kedepannya ada beberapa konsep-konsep atau intisari yang akan saya sampaikan dalam hal ini. Di sini Bapak Ibu, saya tidak menggurui Bapak Ibu, tetapi hanya sekedar berbagi pengalaman ataupun praktik baik dalam hal budaya positif. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Jadi budaya positif di sekolah merupakan kebiasaan atau pembiasaan hal baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Baik atau buruk seseorang, hanya dirinya sendirilah yang bisa memberikannya. Ya, terkait budaya positif ini, mengapa penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah? Karena berkaca dari rapor pendidikan, saya perlihatkan dulu rapor pendidikan kita yang lalu. Nah, jadi ini budaya positif ini berpengaruh dalam hal perundungan terhadap hukuman fisik dan pengalaman hukuman fisik dan lain-lain. Jadi kita lihat bersama, perundungan itu di sekolah kita 41% sekian itu siswanya yang
merasa tidak ya ini tidak merasakan perundungan. Selebihnya 50% itu dia merasakan perundungan di sekolah. Ya, ini hasil rapor tahun lalu. Nah, untuk hukuman fisik 71% itu dia tidak merasakan hukuman. Selebihnya sekitar hampir 30% itu merasakan hukuman fisik. Dan ini dia ceritanya kalau misalnya mereka itu namanya survei lingkungan belajar. Ya, jadi iklim sekolah yang disurvei Bapak Ibu. Jadi selain literasi dan numerasi, perlu kita ketahui bahwa ada namanya survei lingkungan belajar untuk siswa. Ya, jadi kalau misalnya ditanya di situ apakah misalnya pernah merasakan hukuman di sekolah, ya otomatis itu kalau misalnya anak mengingat masa lalunya, tanpa misalnya kita latih dulu, otomatis dia akan jujur. Pasti begitu. Nah, yang demikian pun yang pengalaman hukuman fisik siswa itu 70%, berarti sekitar 20% itu mengalami atau 1/4. Nah, lanjut Bapak Ibu. Adapun konsep inti budaya positif di sini ada 8 nanti yang kita akan lihat secara bersama-sama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Ya. Ini sebenarnya mengarahnya ke kurikulum merdeka. Meskipun kita belum kurikulum merdeka atau baru belajar, jadi sebenarnya untuk sekolah kita ini posisinya adalah proses belajar untuk kurikulum merdeka, meskipun kita menggunakan K13. Jadi kita secara mandiri bersama-sama kita belajar apa itu kurikulum merdeka. Ya. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi untuk pembelajaran paradigma baru ini Bapak Ibu untuk kurikulum merdeka ada namanya berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi ini bisa kita dalam kelas bisa kita melihat bahwa kebutuhan murid itu misalnya berbeda-beda, apalagi misalnya di kelas 1. Ada yang baru mengenal guru, ada yang sudah lancar membaca, dan ada yang baru mengenal guru. Nah, itu kita bisa kelompok-kelompokkan. Jadi kalau misalnya yang sudah lancar membaca, kita kasih satu kelompok. Yang belum atau baru mengenal ataupun ibu yang ini kan tingkatkan dikasih kelompok-kelompok. Nah, ada memang yang betul-betul tidak tahu huruf, itu kita kelompokkan lagi. Itu namanya berdiferensiasi. Kita mengajar sesuai dengan kebutuhan si anak, tingkatannya. Jadi kalau misalnya si yang lancar, kita kasih tugas yang lain, misalnya menggambar atau apa, ataupun mengerjakan tugas yang lain kita kasih. Nah, yang tidak tahu membaca ini kita fokus untuk bagaimana caranya supaya kita latih anak ini supaya bisa membaca. Itu namanya berdiferensiasi. Jadi yang ininya sesuai dengan tingkatannya. Jangan sampai nanti kalau misalnya sudah kelas 4, kelas 5, kelas tinggi, ada yang tidak tahu membaca. Karena kenapa? Kebutuhannya si anak ini tidak terpenuhi di dalam kelas. Seperti itu untuk yang berdiferensiasi ini. Jadi berdiferensiasi ini banyak macamnya juga. Ini kita akan kenal kalau misalnya sudah kita terapkan kurikulum merdeka. Lanjut. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif
berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin, mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ataupun ancaman ataupun hukuman, yang dikatakan disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki potensi atau motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah lebih baik. Jadi disiplin positif ini artinya anak atau kita memiliki motivasi dari dalam. Biasanya kalau misalnya kita menerapkan sebuah hukuman, si anak itu memang pada saat itu takut, tetapi kesadaran atau dari dalam dirinya itu tidak tertanam kesadaran yang menggerakkan. Sama halnya kalau misalnya kita ke sekolah, Bapak Ibu datang ke sekolah pagi-pagi itu karena memang ada kesadaran intrinsik dari dalam, pengaruh dari dalam, bukan karena kepala sekolah mau hukum, bukan karena kepala sekolah mau ada penghargaan. Jadi memang ada kesadaran intrinsik ataupun kesadaran dari dalam yang menggerakkan Bapak Ibu, anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan, yang pertama tentang profil pelajar Pancasila. Nilai-nilainya pernah kita bahas. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, selain itu ada juga nilai-nilai kebajikan yang mungkin bisa kita tambahkan yang dari selain profil pelajar Pancasila, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selain itu ada keterampilan hidup. Yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang yang lain, dan memberikan yang terbaik. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang kita harapkan itu ada pada anak kita. Sejatinya nanti kalau misalnya sudah selesai kuliah atau SMA, dia bisa selalu membiasakan nilai-nilai kebajikan ini tertanam pada dirinya, sehingga bisa menjadi modal untuk kelak sebagai manusia, entah dia bekerja ataupun dalam kehidupan sosialnya. Seperti itu. Lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, yang terdiri atas harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain,
humor, antusiasme, dan tertawa. Hubungannya dengan anak didik kita, biasa dalam proses pembelajaran itu kebutuhannya banyak, termasuk kebebasan dan kesenangan. Biasa kita melihat anak didik kita itu kalau sudah siang-siang dia ngantuk, tidur-tiduran, berarti dia ingin ada kebebasan di dalamnya. Itu adalah kebutuhan dasarnya sebagai manusia, kebutuhan dasarnya sebagai anak. Nah, bagaimana cara kita agar bisa membangkitkan semangat belajarnya? Mungkin kita bisa dengan mengganti strategi pembelajaran. Mungkin kita bisa menyanyi, mungkin kita bisa menerapkan ice breaking. Ya, jadi bukan hanya si anak yang kita selalu salahkan, anak saya mengantuk, mereka yang disalahkan, tetapi Bapak Ibu bisa merefleksikan diri, apakah cara pembelajaran saya sudah tepat dengan kondisi si anak. Kalau misalnya memang ada yang mengantuk, ada yang bermain atau apa, memang hidupnya anak itu adalah bermain. Jadi kita bisa mencari ide ataupun strategi agar bermain ini bisa bermain sambil belajar mungkin, atau bagaimana bermain peran atau apa. Kita bisa merefleksikan ke kita sendiri dulu, apakah pembelajaran yang kita memang laksanakan itu sudah baik, seperti itu. Karena semua manusia mempunyai kebutuhan dasar, termasuk anak-anak kita. Lanjut tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini termasuk motivasi intrinsik. Jadi kalau misalnya siswa kita melakukan itu, berarti itu masuk motivasi intrinsik atau motivasi dari luar. Nah, dia melakukan, ada motivasi karena tidak mau dihukum, karena tidak nyaman, ataupun bisa karena penghargaan ataupun imbalan. Jadi kalau misalnya dia kerja tugas, dia nilainya bagus, ada imbalannya. Ataupun misalnya kalau dia kerja tugas, otomatis tidak dihukum. Nah, adapun motivasi ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai nilai-nilai, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada nilai-nilai yang kepercayaan di dalam dirinya yang tertanam, bahwa memang dia sadar bahwa nilai-nilai itu yang dia terapkan. Jadi bukan karena mau dihukum ataupun karena mau mendapatkan penghargaan dia melakukan itu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita menerapkan pola tersebut, kalau misalnya gurunya berbeda dan pola belajarnya pun berbeda, otomatis anak itu akan berubah. Ya, jadi kalau misalnya dia memang mempunyai motivasi intrinsik dari dalam dirinya, ya ada kesadaran, siapapun misalnya kepala sekolahnya tidak akan berubah bapak ibu gurunya. Kalau misalnya hal-hal baik itu yang memang dari dalam, ya meskipun tidak ada misalnya dihukum atau penghargaan, bapak ibu guru tetap melakukan hal tersebut, karena itu memang menjadi nilai-nilai dalam ibu bapak ibu guru. Ya, misalnya Pak Ria datang ke sekolah pagi-pagi, ya itu memang karena kesadaran dirinya, bukan karena saya mau misalnya kalau misalnya tidak datang ini masuk di kantor atau apa, karena memang dari dalam dirinya sadar seperti itu. Dapat undangan. Ya, jadi motivasi intrinsik inilah yang Bapak Ibu guru kita harapkan tentang, mungkin kita mulai dari bersama-sama dulu, termasuk saya pribadi, untuk supaya menanamkan nilai-nilai yang kebajikan yang tadi supaya kita terapkan. Jadi jangan karena ada penghargaan ataupun hukuman ataupun panggilan itu baru kita lakukan, tapi memang bahwa sadar bahwa itu merupakan tanggung jawab kita sebagai guru, seperti itu. Lanjut, di sini kita akan melihat
perbedaan hukuman konsekuensi dengan restitusi. Jadi hukuman konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman dia tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, merupakan hukuman fisik atau psikis. Jadi ini hukuman kalau misalnya kita panggil anak, tugasnya tidak selesai, kita suruh berdiri atau suruh lari, nah itu termasuk hukuman. Ya. Nah, kalau misalnya konsekuensi dia terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi ini dia kalau misalnya murid datang terlambat, konsekuensinya misalnya dia ada kesepakatannya dia menuliskah atau dia pulang agak lambat, itu disebut konsekuensi. Nah, selanjutnya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dia ada prosesnya untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi itu dikatakan restitusi. Kalau misalnya Bapak Ibu ada siswanya yang tidak mengerjakan tugas, kita panggil. Nah, kita tanya baik-baik apa masalahnya, kenapa tidak kerja tugas, ya, apa yang menjadi kendala di rumah. Nah, kita berharap di sini si anak juga bisa memberikan solusi atas kesalahannya sendiri. Dia nanti akan memberikan atau memaparkan bagaimana kira-kira solusinya supaya si anak tidak mengulangi. Ya, apakah kalau misalnya dikasih PR bisa dikerjakan berkelompok atau apa, ada yang bisa membantu, ya, ada yang tidak mengerti. Jangan hanya kita yang sepihak langsung menghukum, menghakimi si anak. Seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, tentang 5 posisi kontrol guru. Ada 5 yang kemarin sedikit saya sampaikan kemarin, yaitu tentang penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi untuk lebih mengetahui kelima posisi ini, saya akan memperlihatkan sebuah video Bapak Ibu. Kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Dian Bosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah posisi penghukum, 2 posisi pembuat pasal, 3 posisi tenang, 4 posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus murid yang terlambat hadir 2 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
guru biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi terpukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menumpah kenyang. Kamu kenapa teriak lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Naren, wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum ngomongin saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang manggilnya paling kencang. Kamu lambat sih. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah kan?
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren. Tapi kan udah sampai tadi sama yang Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sebelumnya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa tanggal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah kamu meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Masalah keterlambatan ini. Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan adalah KM dan ibu ya. Kira-kira akan mulai setiap alarm kapan, KM? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat baru lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan. Jadi ada 2 posisi kontrol tadi yang sudah dijelaskan sesuai dengan penerapan dan contohnya. Jadi ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ya, tidak dipungkiri bahwa kita sebagai guru biasa yang paling nyaman itu, apalagi kalau misalnya tingkat kesabaran itu
Iya. Apalagi kalau misalnya sudah ada masalah juga, otomatis kita menjadi yang pertama pendukung. Iya. Kita pastinya akan menggunakan pendukung dan terkadang-kadang juga kita menggunakan membuat rasa bersalah. Nah, jadi dua posisi kontrol ini ada yang di posisinya paling bawah. Dia bersifat negatif. Jadi kalau teman dengan pemantau itu sudah positif, tetapi masih dalam motivasi eksternal, bukan dalam motivasi internal dalam dirinya. Jadi kalau misalnya yang manajer ini ada masalahnya, kita mencarikan solusi, kita bahkan kita memberikan pemecahan masalah. Bisa juga anak yang mengutarakan apa kira-kira yang menjadi solusinya supaya dia bisa mengerjakan tugasnya atau dia tidak terlambat, seperti itu. Memang untuk yang posisi manajer ini kita harus lebih sabar, lebih banyak belajar. Terlebih lagi kalau misalnya sudah menjadi kebiasaan kita menjadi guru, kita menghukum. Kalau misalnya tidak selesai tugasnya, maju ke depan, berdiri atau apa, itu termasuk dia penghukum. Ya. Terkait dengan posisi kontrol ini, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan. Bapak mungkin Ibu guru ada pertanyaan mungkin kita diskusikan, karena ini mengapa penting bagi sekolah kita, karena juga bisa terlihat di rapor mutu pendidikan kita bahwa bagaimana proses atau iklim di lingkungan sekolah kita seperti itu. Kemarin saya masuk di kelas 5, saya bilang, nah kalau nanti ada survei lingkungan belajar, itu kalau misalnya ada pertanyaannya di situ, pernahkah anak-anak, pernahkah kalian dimarah atau dicubit? Pak Guru minta supaya jangan jangan dibilang iya atau sering atau apa, tidak pernah. Bilang tidak pernah, langsung dibilang berbohong kalau begitu Pak Guru. Iya, berbohong kalau begitu. Iya, masuk neraka kami itu. Saya tidak serba salah Bapak Ibu kalau misalnya, karena memang kalau misalnya dia pernah merasakan ataupun mungkin ada terkenang, dia rasa sakitnya sampai menyentuh sampai ke dalam hatinya, dia kenang sampai saat ini, otomatis dia akan mengingat ketika ditanya itu. Ya, andainya misalnya surveinya itu mungkin dalam bentuk kertas-kertas, masih bisa ini langsung dia klik di situ, dia yang baca sendiri. Ya, kalau misalnya hanya kita yang ada pengawasnya 1-2 orang, mungkin kalau pas kita lihat mungkin bisa dikasih tahu. Tapi kalau misalnya sudah lanjut dia jawab dan dia sesuai dengan isi hatinya, otomatis itu rapor pendidikannya kita itu akan berdampak di sini. Dan kalau misalnya rapornya ini di sini dia turun dan semakin turun, dampaknya adalah bisa-bisa tidak mendapatkan dana BOS dan guru-gurunya tidak mendapatkan sertifikasi seperti itu. Karena dibilang apa yang dilakukan di situ di guru-gurunya. Kalau misalnya memang agak turun, iya, karena dikategorikan sebagai iklim sekolah yang tidak sehat, tidak aman untuk anak. Iya, kalau misalnya tidak profesional guru-gurunya, ya otomatis di-stopkan dana BOS-nya, stopkan sertifikasinya. Begitu kemarin yang dikatakan Pak Powas, ya, koordinator pengawas, ya sama aja dengan tunjangan-tunjangan yang lain itu yang dilakukan. Jadi memang kita harapkan yang kita fokusnya juga ini adalah laporan untuk kita kelas 5 kita jaga terus. Kalau misalnya ada peningkatan yang signifikan ini, dia tidak ada merah macam ini, turun-turun ini merah, terutama yang bisa lihat di sini numerasi kita hanya 35%, kurang dari 40%. Ini untuk tingkat numerasi. Numerasi dengan matematika itu beda.
Kalau numerasi itu dia sifatnya lebih ke kehidupan nyata anak-anak. Jadi dia agak panjang, dia dihadapkan suatu masalah. Jadi bukan langsung bilang penjumlahan di situ 5 tambah 5 atau 7 kali 8, tidak, dia seperti itu. Tapi disajikan sebuah data, baru anak-anak itu menganalisis. Jadi misalnya ibunya pergi belanja, atau beli ini beli itu, nah nanti dia analisis. Dia seperti itu dia. Jadi dia lebih ke soal cerita. Dia biasa ada data-datanya. Jadi mungkin bisa saya perlihatkan Bapak Ibu contoh soalnya kalau kalau yang begini masih gampang-gampang. Pasangkanlah banyaknya sampah plastik. Misal yang soal numerasi, pasangkanlah banyaknya sampah botol plastik yang dikumpulkan dengan hari yang tepat. Jadi ada data di atas, di sini ada jawaban. Jadi tidak mesti dia menggunakan rumus. Jadi memang ada datanya memang di atas. Sama halnya misalnya yang di sini, misalnya di soal yang selanjutnya. Nih. Pada saat dari hari Senin sampai hari Minggu, Dani berhasil mengumpulkan sampah botol plastik sebanyak 30. Berdasarkan tabel di atas, berapa banyak sampah botol plastik yang dikumpulkan Dani pada hari Minggu. Nah, jadi ini hari Minggu. Pada data di atas tidak ada. Pada data di atas ini tidak disajikan. Nah, otomatis anak-anak harus menjumlahkan botolnya ini. Jadi satu botol ini 2 botol plastik yang itu begini. Nah, jadi hari Minggunya yang dicari. Nah, kalau misalnya anak sudah tidak mau melihat menalar lagi ya, jadi harus dihitung. Ini 4, ini 2, berarti 6. Ini tambah 6 juga, ini 4, ini 2. Nah, karena satu plastik ini dia 2 botol. Kemarin itu saya lihat anak-anak yang di kelas 5, pokoknya kalau bisa menjawab asal. Tidak ada yang kalau misalnya dia, karena memang tingkat numerasinya itu kayak bosan untuk membaca, sedangkan memang ini bukan rumus yang digunakan, tetapi sudah ada datanya di situ. Sisa anak-anak menganalisis. Karena yang di sini adalah bagaimana anak ini disiapkan untuk kedepannya bisa menalar. Iya. Sekarang bukan lagi bilang harus menghafal, menghafal rumus, menghafal apa, Bapak Ibu. Ya, jadi macam ini ya. Kalau misalnya dibaca di literasi baik-baik, tidak terlalu aneh juga. Tapi kalau misalnya memang tidak niatnya untuk membaca, asal-asal dia jawab di sini ya. Jadi kurang lebih dia seperti itu dia soal-soalnya numerasi. Dan itu yang menjadi PR buat kita. Saya rasa untuk numerasi itu karena tidak pernah kayaknya ini tidak merah ini dulurnya. Merah terus 2 tahun. Iya, merah terus ini 2 tahun ini. 35% saja. Yang saya lihat di situ yang di sini memang hanya glisir yang bisa memang berguna
kemarin itu saya Alena waktu kemarin itu yang waktu di luar cepat sekali selesai. Saya masukkan, saya kasihkan tugas di dalam situ, ternyata cepat selesai karena asal jawab. Dia pokoknya apalagi kalau misalnya carinya dia rasa apa supaya cepat saya keluar, supaya cepat saya selesai. Sebenarnya mungkin bisa kalau misalnya dia baca, tapi ambil yang praktisnya. Itu yang membuat yang berdampak sekali untuk buat merah ini. Terima kasih. Jadi nanti mungkin di lain waktu lain kesempatan kita bisa mendiskusikan secara bersama-sama bagaimana kira-kira untuk memecahkan masalah numerasi ini. Jadi bukan hanya menjadi tanggung jawab guru kelas 5 ataupun kelas 4, tapi kita bisa mendiskusikan secara bersama-sama tentang bagaimana caranya supaya perempuan numerasi anak, karena memang ini sangat penting untuk bekal anak-anak kita ya untuk numerasi ini. Numerasi beda dengan matematika Bapak Ibu. Jadi kalau numerasi dia lebih ke wacana dan ada pemecahan di situ di dalamnya, ada analisis. Jadi bernalar kritisnya ini yang memang penting untuk si anak. Gitu. Kalau misalnya disajikan di situ 8 tambah 7 tambah 11 mungkin anak bisa cakar, tapi kalau misalnya yang ini dia harus ke atas dulu, lihat dulu datanya, itu yang membuat anak biasa ambil simpelnya. Apalagi kalau sudah ada jawabannya di situ, sisa pilih ABCD atau sisa dicukupkan, dia tarik asal. Kemarin yang lainnya dari 3 pertanyaan itu salah semua itu 3. Lanjut Bapak Ibu. Jadi masih ada sambungannya tadi ini yang posisi kontrol. Lanjut keyakinan kelas. Nah, jadi ada yang dinamakan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Guru bersama-sama dengan murid berkolaborasi mendiskusikan kelas impian, dan dari kolaborasi tersebut terciptalah keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang merupakan hasil kesepakatan bersama, maka akan tumbuh motivasi dari dalam diri murid, motivasi internal dari dalam, karena mereka merasa bahwa keyakinan kelas yang dibuat merupakan komitmen diri, bukan aturan-aturan yang dibuat oleh orang lain. Jika mereka melanggar kesepakatan tersebut, maka mereka merasa telah melanggar komitmen sendiri. Jadi ada namanya keyakinan kelas, ada juga peraturan kelas. Jadi berbeda Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas berarti kita melibatkan anak-anak kita untuk membuat keyakinan ini, apa-apa yang menjadi keyakinan atau nilai yang kita yakini itu baik. Jadi anak-anak menyampaikan apa kira-kira, mulai masuk kelasnya. Sama dengan ini itu kalau seperti balik pada pohon kesepakatan. Kesepakatan Ya, jadi anak kita minta dari anak-anak yang disepakati. Ya, itu kita tulis soal kita rangkum di pohon-pohon dari anak sendiri yang membuat pohon kesepakatan. Iya. Jadi kalau peraturan kan biasa kita yang buat dari guru. Ya, tertib apa biasa kita yang buat. Jadi tanpa melibatkan si anak. Jadi kalau misalnya memang anak yang menuliskan, anak yang sadar, mungkin ada motivasi yang itu yang diharapkan, motivasinya tidak dari dalam. Ya, seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini contohnya ada 18. Masuk kelas sebelum jam 7, mengerjakan PR di rumah, masuk dan keluar kelas sesuai jam, dan seterusnya. Jadi ini contoh yang bisa kita buat untuk keyakinan kelas. Maksudnya tapi kita mintanya kepada anak-anak yang mengutarakan dulu, jangan kita yang buat. Kalau misalnya kita buat, otomatis itu tidak ada keyakinan dari si anak seperti itu.
Jangan langsung kita print itu yang disajikan, tapi kita diskusikan sehingga membuahkan sebuah keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu berbeda-beda dari setiap kelas, tergantung dari hasil diskusi dan guru-gurunya bagaimana. Ya, kelas masing-masing itu bagaimana seperti itu. Kedepannya Bapak Ibu mungkin kita nanti bisa juga membuat kesepakatan kelas, kesepakatan guru-guru. Ya, jadi kalau misalnya kesepakatan guru-guru, bagaimana kita menciptakan kesepakatan bersama, ya, keyakinan bersama. Ya, kesepakatan jadi bukan saya buat, kesepakatannya kita bersama, sehingga saya juga kalau misalnya ini otomatis saya tergerak untuk, karena memang kesepakatannya kita, bukan kesepakatan atau dari peraturan dari saya langsung bawa begini, saya simpan di situ tanpa melibatkan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu sepakat, kita masukkan dalam situ supaya memang ada motivasi dari dalam diri kita seperti itu, sebagai bahan refleksi. Ya. Karena jadi kita karena kalau keyakinan kelas ini kalau memang dari murid tapi dari pemikiran murid yang buat atau yang membesarkan untuk kita jadikan sepakat itu kan gampang menerima. Ketimbang aturan yang kita buat. Tapi kalau dari murid sendiri yang punya pemikiran kasih sepakati aturan-aturan yang diberlakukan dalam kelas, orang akan bisa ingat dan orang akan tahu konsekuensinya. Iya. Jadi kan dari orang sendiri buat disepakati bersama. Diterima dari aturan yang tinggal tempel pak. Itu keuntungannya kalau yang bersih. Iya. Itu yang diharapkan. Jadi kalau misalnya memang ada kesepakatan seperti yang kelas, itu memang Bapak Ibu yang dari Bapak Ibu yang guru-guru yang dulu memang kita pernah melakukan di sini, ya, tapi seperti macam pohon begitu pohon itu jadi kan namanya dia pohon kesepakatan. Jadi murid yang kita tuliskan apa yang kita kantor di sini. Artinya mungkin itu bisa kita ulang, kita ulang buat. Ya. Nanti kalau misalnya ini saya bantu juga buatkan poster seperti ini, mungkin bisa isi nanti Bapak Ibu tempel di kelas masing-masing. Jadi mungkin masih kosong ceritanya keyakinan kelasnya, nanti Bapak Ibu dulu sebagai guru kelas yang akan mengisi setiap keyakinan tersebut. Jadi keyakinannya tergantung dari anak-anak kita, ya, dan dari mana itu mengharapkan. Sama halnya dengan perhubungan kekerasan seksual, dengan satu lagi intoleransi. Intoleransi itu masuk pasti di AMBK dengan dengan belajar yang kita kemarin itu masuk terus di situ. Apakah posternya ada? Jadi memang itu perlu untuk dibuat. Karena kalau yang ketiga itu ada, berarti sekolah itu tidak termasuk aman. Apalagi yang perhubungan bully. Ya biasa kalau misalnya sudah SD, biasa berlanjut ke SMP pokoknya. Apalagi macam di Purwasu itu kan ada orang pelaka, ada orang Purwasu, ada orang Pioner, sangat berpotensi untuk terjadi ada penumpukan, bahkan saling bully-bully begitu. Tapi saya tidak tahu bagaimana, maksudnya itu yang berpotensi pokoknya. Iya, karena ada biasa buat yang kelompok-kelompok masing-masing, jadi itu memang tantangan. Ya, kita syukur di sini anak-anak kita SD masih kurang seperti itu, tapi kalau biasa sudah lanjut ke SMP itu yang rawan, perlindungan, bully dan lain-lain. Nah, lanjut tentang segitiga restitusi.
Jadi ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Harapannya ada murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dikatakan segitiga restitusi. Jadi ketika ada masalah, ini yang bisa kita gunakan kalimat-kalimatnya ataupun bagaimana penyelesaian masalahnya. Dikatakan segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas. Jadi yang pertama yang dua ini Bapak Ibu. Menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimat-kalimatnya dari gurunya ini, berbuat salah itu wajar. Jadi untuk menstabilkan identitas si anak, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita berhadapan ada masalahnya, kita menstabilkan identitas dulu. Seperti itu dia. Dikatakan segitiga restitusi. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahap yang kedua ini, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat-kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kalau misalnya si anak tadi sudah yang menstabilkan identitas, kita lanjut ke kalimat-kalimat yang selanjutnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kalimat-kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Jadi kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi yang seperti apa? Jadi untuk yang menanyakan keyakinan kelas. Jadi ada contoh skenario yang segitiga restitusi. Ini skenario, bukan Richard yang melakukan betul.
Ya, sudah selesai. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi sesuai dengan semboyan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 semboyan beliau. Yang pertama Ingarso Sungkurodo, yang kedua Ingmadio Mangunkarso, yang ketiga Puri Handayani. Nah, yang artinya sebagai pendidik di depan kita menjadi contoh atau panutan, di tengah kita memberikan motivasi, di belakang kita memberikan dorongan. Ya, jadi itu harapannya ataupun semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang sangat masih relevan sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu dulu saya mengajak Bapak Ibu bisa merefleksikan kegiatan ataupun pembelajaran yang kita lakukan, atau bagaimana penanganan kita terhadap murid kita, ya, sehingga kedepannya kita berharap murid kita itu bisa mencapai cita-citanya, ya, berguna bangsa dan negara, bisa menjadi kebanggaan di desa kita, seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau tambahan sebelum saya tutup. Ya, kalau tidak ada, mungkin sekian Bapak Ibu. Semoga apa yang kita atau yang saya sampaikan pada hari ini ada manfaatnya, menjadi bahan refleksi untuk dalam proses pembelajaran kita. Mungkin cukup. Sekian, terima kasih.